Selamat datang di Yuda Media teman-teman. Silakan di subscribe dulu dan dinyalakan notifikasinya. Kita punya banyak bahasan politik terkini dan yang paling panas gitu ya. Kita bakal ngebahas juga informasi terbaru tentang ijazah Pak Jokowi. Dan ini akhirnya kita mendengar sendiri bagaimana beliau akhirnya ngambil sikap. Katanya mau melawan semua orang yang mencoba untuk mendegradasi nama baik beliau. Beliau itu presiden 2 periode. Masih harus ya kan ditowel-towel, dirusuhin masa pensiunnya dengan tuduhan-tuduhan receh seperti ini. Benar Pak Jokowi, ambil sikap, proses dan ambil tindakan hukum. Biar mereka tahu, mereka tidak bisa seenaknya gitu. Akhirnya Pak Jokowi benar-benar kemudian akan melawan gitu teman-teman. Saya jadi ingat satu pidato Pak Jokowi kala itu di Jogja, yang ini. Fitnah saya diam. Dijelek-jelekin saya juga diam. Dicela, direndah-rendahkan saya juga diam. Dihujat, dihina-hina saya juga diam. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan saya akan lawan. Coba ya, kita ulangi ya. Kalimat terakhir benar-benar sesuai dengan situasi kali ini. Coba. Jadi hina-hina saya juga diam. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan saya akan lawan. Kita yang terbiasa melihat Pak Jokowi yang kalem, merespon semuanya dengan nada suara yang tidak pernah meninggi. Seakan-akan sosok dari Pak Jokowi adalah orang yang tidak pernah marah. Itulah yang kemudian digunakan, disalahpahami oleh orang-orang yang menjadi musuh Pak Jokowi. Udah, kerjain aja Pak Jokowi, tuduh aja macam-macam. Pak Jokowi toh nggak pernah marah. Itu yang mereka pikir. Tapi ketika kita melihat orang yang pendiam seperti Pak Jokowi yang tidak pernah marah ini kemudian tiba-tiba harus meninggi suaranya, berdiri nih. Ini bulu kuduk berdiri. Marahnya orang diam tuh seperti ini gitu. Dan ini saatnya Roy Suryo dan kawan-kawan harus ketar-ketir. Pak Jokowi serius. Jika terus menyeret-nyeret nama baik Pak Jokowi, tidak segan-segan untuk kemudian Pak Jokowi mengambil langkah hukum. Saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Yang dilaporkan siapa Pak? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Oke, menarik nih teman-teman semuanya ya. Bagaimana Pak Jokowi benar-benar sedang mempertimbangkan ini orang-orang ini gak bisa didiemin. Ijazah loh. Sejak zaman kapan tah ya. Bahkan Egy Sujana juga pernah menuntut, menggugat Pak Jokowi soal ijazah. Menang, kalah. Di pengadilan kalah. Otto Hasibuan sendiri yang melakukan press conference sebagai kuasa hukum dari Pak Jokowi menceritakan kepada kita semuanya bahwa gugatan Egy Sujana waktu itu kosong, kalah. Kali ini masih saja Roy Suryo dan kawan-kawan ini bikin isu narasi yang apa sih? Negara lain sedang memperkuat alutsistanya, melakukan pembangunan yang masif ya kan. Rakyat kita masih ngurusin ijazah presiden yang bahkan sudah purna tugas. Ngapain kalian? Kembalilah bekerja, kembalilah berdagang, kembalilah mengajar kalau seorang guru. Malah bikin ya elah ya. Ada satu orang yang bernama Irma Suryani Caniago, bukan orang PDIP, sorry. Ini orang Nasdem. Tapi Irma Suryani adalah orang yang cukup dekat dengan Pak Jokowi, menyaksikan betapa Pak Jokowi itu memang legowo. Bahkan ketika diserang-serang disebut dicaci maki. Tapi ada syaratnya, ada batasnya. Ketika Pak Jokowi disentuh harga dirinya dan juga keluarganya diseret-seret, saat itulah, kata Irma Suryani, dia mendengarkan secara langsung Pak Jokowi mengatakan, saya akan lawan.
Saya pernah ketemu Pak Jokowi karena saya mantan juru bicaranya dan saya pernah tanya soal ini. Oke. Saya bilang, Pak, kenapa sih Bapak nggak jawab ini gitu? Kenapa Bapak nggak laporkan balik ya semua orang yang menghujat Bapak? Beliau bilang, Bu Irma, semasih mereka hanya sekedar mengatakan saya jokodok, mengatakan saya anak PKI dan lain sebagainya, saya nggak peduli, saya kerja aja untuk rakyat. Tetapi ketika mereka sudah menyentuh tubuh saya, menyakiti anak saya dengan fisik, secara fisik, atau istri saya secara fisik, atau rumah saya lah dilemparin batu misalnya begitu, saya pasti akan bertindak secara hukum. Itu disampaikan beliau ke saya. Gitu. Saya nggak ngerti sebesar apa kesabaran itu gitu loh. Dan itu yang mau ditiru Prabowo, tapi Pak Prabowo kan nggak mampu untuk bisa sesabar itu gitu. Nah dia jawab seperti itu. Nah soal asli atau palsu kan institusi sebesar UGM sudah menjawab. Terus kalau tadi Haris bilang soal demokrasi di era Jokowi, kalau menurut saya demokrasi di era Jokowi itu malah kebablasan. Kenapa saya bilang kebablasan? Rocky Gerung bisa mengatain bajingan tolol sama presiden. Kemudian Faisal Assegaf bisa ngomongin presiden macem-macem. Ferry Amsari bisa bikin dirty provokator. Kemudian aduh kalau dipidana zaman Soeharto lebih parah lagi. Zaman SBY teman saya Ferry Juliantono juga di penjara. Jadi nggak usah terlalu cengeng juga lah jadi aktivis. Ya, saya ini pernah juga loh ya. Saya pernah dipecat bahkan dari posisi saya di Pelindo. Pernah dipecat saya karena saya demo. Tapi saya nggak mau cengeng, cemen. Itu yang kedua. Ntar dulu, sabar lah. Sabar. Lu ngomong aja gua perhatiin, gua diem, ya kan? Gua dalemin gitu, Fer. Nah, saya agak-agak risih sebenarnya ya. Kalau bicara soal Jokowi itu seolah-olah Jokowi itu virus yang harus dihabisin gitu. Iya. Saya heran gitu ya. Harus diingat juga bahwa Prabowo menang tuh karena dia belajar dari Jokowi. Prabowo menang tuh karena didukung Jokowi. Kalau nggak didukung Jokowi nggak menang. Itu diakui sendiri oleh Pak Prabowo. Tapi bukan berarti kemudian Pak Prabowo itu jadi bonekanya Pak Jokowi. Jangan dihina lah Pak Prabowo. Pak Jokowi, ada kabar ijazahmu palsu. Kami membentuk angket. Saya menganggap Jokowi lah yang merusak semua bangsa ini. Jokowi lah. Ini bukan masalah sederhana. Ini bukan masalah enteng. Ini skandal nasional. Ini skandal internasional. Memalukan bangsa Indonesia. Memalukan bangsa Indonesia. Oh, hukuman gantung. Ini orang-orang waras gak sih? Sampai hukuman gantung. Mereka idekan untuk urusan ijazahnya Pak Jokowi. Umur-umur segini tuh harusnya udah pensiun. Duduk menikmati sore hari itu sambil ngopi atau ngeteh ya kan. Apalagi hujan begini. Gak ada teh, gak ada cemilan, kerupuk boleh deh. Apa gak haus itu teriak-teriak ya? Indonesia tanpa Jokowi. Anda selama 10 tahun dari 2014 kemana aja Bu? Baru bangun di 2014 akhir, di 2024 akhir atau gimana? Pak Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden itu di 20 Oktober ketika Pak Prabowo dilantik. Bukan dilantik sih sebenarnya, diambil sumpahnya di MPR. Sebelum itu Anda tidur. Sekaligus akan meresmikan kantor advokasi rakyat untuk adili Jokowi. Di UGM itu jangan menjadi tameng siapapun. Saya menekankan Bu Rektor diam saja. Lah, nyuruh rektornya diem. Kemarin tanggal 15 April orang-orang ini menggeruduk UGM, ya kan? Katanya mau konfirmasi tentang ijazah asli atau palsu
yang dimiliki oleh seorang Jokowi. Benar kuliah di UGM atau enggak, sampai lulus atau enggak. Nah sekarang mereka meminta rektor UGM diem. Rektor UGM didatengin disuruh diem. Lah, terus ngapain kalian ke UGM? Lagi lucu-lucunya umur-umur segini memang. Skripsinya Jokowi itu memang ada perbedaan ketikan. Di antara ketikan batang tubuh itu diketik dengan mesin ketik biasa, dan di depan itu dengan cetakan yang cetakannya itu tidak pada zamannya. Yang dimiliki Jokowi ijazah oplosan, ijazah abal-abal yang menyedihkan. Ijazah oplosan kayak apa sih? Idenya, kalimatnya tuh ada aja gitu loh. Pinter banget bikin copywriting ya, bikin tulisan-tulisan yang dengan rangkaian kalimat yang oke gitu. Kita baca komentar dari netizen deh. Ada Herdin Ryan. Logikanya kalau benar Jokowi tidak punya ijazah atau ijazahnya palsu, Jokowi pasti dipastikan tidak bisa mengikuti pemilihan wali kota Solo, gubernur DKI dan presiden. Sederhana kan? Saya paham bang, itu sederhana. Otak kita yang cetek begini saja mikir begitu, itu paham. Tapi orang-orang ini kan beda ya. Mau sesederhana apa sih? UGM tuh sudah berulang kali rektorat, dekanat ya kan. Kemudian juga mantan KPUD Jakarta ketika Pak Jokowi maju di Pilgub Jakarta, itu juga dia klarifikasi, saya ketua KPU waktu itu, ketua KPUD, menyaksikan sendiri, memverifikasi bahwa berkas-berkas Jokowi termasuk ijazahnya itu asli. Mereka terima. Apakah itu sebuah penjelasan yang cukup buat mereka? Enggak. Jadi ini bukan soal penjelasan sederhana atau rumit ya. Otak mereka yang rumit ya. User 4478, Pak Prabowo tolong amankan orang-orang seperti ini biar negara ini tentrem. Nggak diamankan Pak, nanti diamuk massa. Kasian kan. Saya ingin sampaikan begini, anak-anakku semua, demokrasi itu bukan berarti bisa bicara sebebas-bebasnya. Karena demokrasi itu harus menafikan hukum dan keadilan. Nggak ada demokrasi tidak ada hukum, nggak ada demokrasi tanpa keadilan. Justru karena demokrasi itu kita butuh hukum dan keadilan. Itu yang pertama. Oleh karena itu, maka nggak boleh juga orang seenak-enak udelnya ngomong misalnya goblok, dungu, bajingan, segala macam itu nggak boleh. Apalagi seorang akademisi misalnya. Saya ingin mengkritisi ini karena apa? Karena mengkritisi itu nggak perlu harus dengan caci maki. Bisa seperti yang disampaikan Dedi tadi, saya setuju sekali tadi soal misalnya tentang bagaimana menjadi oposisi. Tadi Dedi menjabarkan dengan sangat baik menurut saya. Dan itu diskursus yang harus tersampaikan ke publik. Itu yang harus kita ajarkan kepada adik-adik kita hari ini di sini. Kita harus akui itu diskursus yang bagus. Tuh. Jangan sampai juga teriak gantung Jokowi. Dah, lu kata jemuran digantung. Bukan. Aduh, bahas kelompok yang ini emang gak ada habisnya. Lucunya maksudnya. Komentar kalian deh, silakan tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah.